Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barokah ini, di bulan Muharram, di bulan yang agung mulia, di mana semua amal-amal soleh kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam. Sampai detik ini Allah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa berkumpul di tempat terbaik, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbul balad ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diberkahi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan toko-toko, bukan pasar-pasar, bukan mall, tetapi adalah masjid-masjidnya, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersama orang-orang terbaik, yaitu orang-orang beriman. Maka kita bersyukur atas nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat hidayah, iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri kajian rutin, ya, yang seharusnya ini adalah jadwalnya Ustadz Jupri Aminullah Qadarullah, ya. Beliau berhalangan hadir, di telepon tadi kurang lebih jam 5 lewat, ya. Pokoknya sudah gak nyampe 1 jam ya, dari sholat maghrib, ya. Di telepon, antum lagi di mana? Saya lagi di rumah Quran, saya bilang. Tolong ya gantiin di Masjid Baitul Ulum, ya, Tanjung Senang. Ya, insyaallah. Temanya apa antum? Tafsir Al-Fatah. Ya, kalau antum bebas, katanya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, nikmat bisa sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keluarga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ada keluarga-keluarga yang bermacam-macam. Ada tipe keluarga yang suaminya orang soleh, orang beriman, orang yang baik, orang yang takwa kepada Allah. Namun ternyata istrinya tidak beriman. Istrinya tidak mengikuti kesolehan yang ada pada suaminya. Yaitu Allah berikan perumpamaan pada diri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dalam surat At-Tahrim bagian akhir, ya. Belum yang terakhir tetapi agak bagian akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan itu pada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang suaminya soleh tetapi istrinya tidak solehah, ya, tidak beriman, bahkan kufur terhadap Allah dan suaminya. Ada juga tipe yang kedua. Di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang keluarga seperti Fir'aun, ya, di mana suaminya nggak soleh, suaminya kafir, suaminya nggak baik, suaminya jahat, tetapi ternyata istrinya solehah. Bahkan salah satu ratu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pemimpin wanita yang ada di dalam jannahnya Allah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan itu pada diri Fir'aun, yaitu Asyiyah binti Muzahib, seorang wanita yang solehah yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disiksa sama Fir'aun itu, Rabbi banili
'inda baitan fil jannah. Minta dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang macam-macam keluarga yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada juga tipe yang ketiga, yang suami istri kompak dalam keburukan, kompak dalam kekafiran, kompak dalam berbagai macam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kompak dalam kejahatan, kompak dalam membenci Islam dan memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab dan pasangannya dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahab wa tabb. Sungguh celaka tangannya Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang dimilikinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya yaitu istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, yang sama-sama menebar fitnah, yang suka mencaci, memusuhi, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tipe yang terakhir, yaitu yang suami istri itu sama-sama dalam ketaatan, sama-sama dalam kebaikan, sama-sama dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan banyak dalam Al-Qur'an. Seperti Nabi Adam dan Hawa, walaupun sama-sama diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam dan Hawa, jangan kalian dekati pohon ini, dalam surat Al-Baqarah. Fatakuna minaz zalimin, nanti kalian berdua akan menjadi orang-orang yang merugi. Fa'zallahuma syaitan, tetapi syaitan menggodanya, merayunya, membujuknya. Akhirnya qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, diturunkanlah Nabi Adam bersama istrinya Hawa ke muka bumi ini, dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Dua-duanya sama-sama orang-orang yang tawwab, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama baik, sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa atau istighfarnya Nabi Adam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Gimana Pak bunyinya, Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami dengan rahmat-Mu, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Ada juga Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah dan Ibunda Hajar. Ya. Sama-sama beriman, sama-sama dalam kekompakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada saja ujian, ya. Cemburunya Siti Sarah kepada Ibunda Hajar ketika melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, ya. Ada saja. Tapi semuanya kompak dalam ketaatan. Walaupun yang pertama kali Hajar alaihissalam, ya, yang mendapatkan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Siti Sarah juga nanti dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Pak namanya, Pak? Anak dari Siti Sarah? Nabi Ishak, ya. Yang dari Nabi Ishak itu nanti punya anak yang namanya Yakub. Dari Nabi Yakub itu punya anak Yusuf, ya. Jadi semuanya malah jalur orang-orang Bani Israel itu dari Nabi Yakub. Bahkan Nabi Isa itu siapa ibunya? Maryam binti Imran. Imran juga dari jalur keturunan Nabi Yakub, ya. Jadi luar biasa, ternyata semuanya kompak dalam ketaatan, kompak dalam, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pun dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Karena mereka pasangan-pasangan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an yang memiliki keteladanan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum. Tentu kita sepakat bahwa nahkoda, rumah tangga itu selalu didahului atau dipimpin oleh seorang suami.
Jadi kalau di dalam Al-Quran itu pimpinan ya, kepala dalam bahtera rumah tangga itu pasti dipimpin oleh seorang suami, seorang laki-laki ya. Dan baik buruknya rumah tangga itu ya sebenarnya bisa ditentukan dari suaminya dulu ya kan. Makanya di dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang apa makna dari qawwam. Makna qawwam di dalam surah An-Nisa ayat 34 ya. Kalau Ustaz Jufri kan tadi mau ngisi apa? Tafsir surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, kita insya Allah akan bahas tentang bagaimana makna qawwam di dalam kehidupan rumah tangga. Kita ambil dari tafsir ataupun penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya para lelaki itu qawwamun, menjadi qawwam 'alan nisa, bagi para perempuan, bagi para istrinya. Jadi kata ar-rijal itu jamak dari rojul. Rojul itu artinya laki-laki. Rojulani artinya dua laki-laki. Ar-rijal berarti banyak laki-laki dari 3, 4, 5 seterusnya ya, namanya ar-rijal. Kalau di dalam bahasa Arab ar-rijal itu atau rojulah itu berarti menunjukkan sifat kejantanan. Karena memang tidak ada kejantanan yang bukan laki-laki gitu ya. Tapi tidak semua laki-laki itu jantan gitu kan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan perumpamaan atau standar kelaki-lakian seseorang yang jantan itu. Yang pertama kata Umar bin Khattab, laki-laki yang jantan itu idza takallama asma. Kalau dia berbicara maka bicaranya didengar. Kalau dia berbicara, bicaranya itu didengar ya. Nah, sekarang kan sudah kebalikan ya, Pak ya. Sekarang ibu-ibunya lebih galak daripada bapak-bapaknya. Sebagian rumah tangga ibu-ibunya lebih ngegas, lebih tegas daripada bapak-bapaknya. Padahal ibu-ibunya itu di ayat yang ini, ayat 34 surah An-Nisa ini, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri yang soleha itu sebenarnya harus lebih merendahkan suaranya di hadapan suaminya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini sudah merendah ya Bu ya. Ya insya Allah kayaknya ngelihatnya kayak wanita soleha semuanya ya. Bapak-bapaknya juga insya Allah udah bapak-bapak yang soleh ya, masya Allah. Ya ini hanya kita sharing aja Pak ya, karena ini kayaknya baru pertama kali saya kesini. Dan ini juga dadakan. Jadi saya bingung Pak. Saya tadi sambil jalan itu apa ya? Mau ngisi tentang apa ya? Saya juga belum persiapan gitu kan. Jadi insya Allah yang kita akan bahas tentang makna qawwam. Kemudian yang kedua, standar laki-laki kata Umar bin Khattab itu iza massa asra. Kalau dia berjalan maka jalannya cepat. Ya. Makanya kenapa laki-laki itu disunahkan ketika lagi sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah. Kalau bapak-bapak umroh atau kita umroh atau lagi melaksanakan haji, kita setelah tawaf 7 kali ya mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim, minum air zam-zam, setelah itu ngapain Pak? Menuju tempat mas'a atau tempat sa'i. Nah, sekarang ini kalau kita lagi sa'i, itu nanti ada lampu hijau. Ada di beberapa titik itu dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu ada lampu hijau di atas ya di Masjidil Haram. Itu menunjukkan laki-laki sunahnya untuk apa? Lari-lari kecil. Ya. Itu juga mengapa seorang laki-laki itu kalau beda dengan perempuan itu, laki-laki itu diwajibkan ya sebagian ulama mewajibkan laki-laki itu berjamaah di masjid. Adapun perempuan tidak wajib ya. Bahkan sunnahnya sholatnya di mana perempuan? Di rumah. Tetapi bukan berarti nggak boleh sholat di
masjid. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih ditekankan Rasulullah untuk para wanita sholatnya di rumah, ya, atau di kamarnya, atau di rumahnya, di ruangan yang ada di rumahnya. Ya, maka idza massa asyraf. Laki-laki itu kata Umar bin Khattab kalau berjalan jalannya cepat. Dan yang ketiga, laki-laki itu standarnya kata Umar bin Khattab idza darba maja'. Kalau dia memukul, mukulnya sakit. Ya, bukan berarti ini dipraktekkan sama keluarganya ya Pak ya. Ya artinya inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, qawwam. Apa makna qawwam? Yang pertama kata sebagai para ulama, makna qawwam dari kata qiwa atau seperti tali atau dia sebagai tiang yang menyanggah, beban ya. Karena memang baik ataupun buruknya berbagai macam problematika permasalahan kehidupan rumah tangga, maka dimulai dari bagaimana seorang suami dalam memberikan tindak tanduk dalam kehidupan bahtera rumah tangganya. Jadi makna qawam itu adalah seorang yang menanggung beban. Seorang yang menanggung beban dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi dari hal-hal yang terkecil, misalkan dari SPP anak ketika sekolah, pendidikan yang ingin dia lanjutkan, ataupun dari pakaian yang dikenakan, makan, minum untuk anak-anaknya. Nah itu seharusnya yang lebih mikirin itu adalah para suaminya. Ya. Tapi kan sekarang kita udah agak-agak berbeda ya Pak ya. Sebagian kita, tapi insya Allah bukan bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak yang di luar ya, bukan bapak-bapak yang ikut kajian taklim ya, ikut kajian ilmu dan majelis ilmu. Tapi ada sebagian laki-laki zaman sekarang ini yang ketika mereka mendapati berbagai macam problematika ataupun tanggungan sebagai seorang suami, mereka malah lari menyerahkan itu kepada istri-istrinya. Ya, SPP anak, Bu belum bayar, ya kan? Bu, makan anak gimana lauknya, berasnya, segala macam. Nah, itu ada sebagian di luar itu yang sudah kebalik. Yang seharusnya istri itu sebagai tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Nah, makna qawam yang pertama adalah seseorang yang menanggung beban. Dengan airnya biasanya kuat. Beda surah At-Tahrim ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum." Jagalah diri kalian wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Addibuhum mu'allimuhum." Jadi bagaimana seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga itu memberikan adab-adab kepada keluarganya dan memberikan ilmu agama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang bagaimana para nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada istri dan anak-anaknya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang suami ya tidak menjadi teladan yang baik untuk keluarga kita. Jadi kalau kita nyuruh nak sholat, kalau kita sebagai seorang suami tidak melaksanakan sholat, nah itu kita kurang mempan nasihat yang kita berikan untuk anak kita. Atau ibu-ibu misalkan ngomong ke anak perempuannya yang sudah remaja, "Nah, pakailah pakaian yang syar'i, tutuplah aurat, pakailah jilbab ketika keluar rumah." Ternyata emaknya keluar warung nggak pakai jilbab. Kira-kira efektif nggak Pak nasihat ibunya kepada anak perempuan yang sudah remaja? Kurang efektif ya. Maka pepatah Arab itu mengatakan al-walid madrasatul ula. Orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Sebelum anak-anak itu mengenal teman-teman yang ada di sekolahnya, tetangga yang ada di lingkungannya,
sebelum mengenal guru-guru yang ada di TK, SD, SMP-nya ataupun di pondoknya, sebelum mengenal kawan-kawan mainnya yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya, yang dia kenal pertama kali adalah orang tuanya, yang dia kenal adalah bapaknya ataupun ibunya. Maka kita penting memberikan teladan kepada mereka bagaimana adab-adab yang ada pada diri kita perbaiki, dan bagaimana ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada seorang manusia itu bisa kita laksanakan bukan hanya pada diri kita tetapi juga kepada istri dan anak-anak kita. Ya. Maka ini adalah tugas yang paling berat. Tugas yang paling berat. Jadi kalau bisa kita punya anak yang masih bayi, kemudian tumbuh menjadi anak balita, dari balita tumbuh menjadi anak-anak kecil ya, baru bisa ngomong ya. Kalau bisa kalimat la ilaha illallah itu yang mengajarkan pertama kali adalah kita. Ya, saya punya anak yang pertama umur 3 tahun setengah, Habibah Aulia Azhari namanya. Jadi dari umur 1 tahun itu saya udah kenalin la ilaha illallah. Bahkan sampai sekarang itu kalau mau tidur itu saya ucapin lagi kalimat tauhid itu. La ilaha illallah sambil ada nadanya. La ilaha illallah, namanya anak-anak ya Pak ya. Suka dengan nada dan irama ya. Saya berharap kalau nanti saya meninggal, anak saya lah yang mengucapkan la ilaha illallah kepada ayahnya. Karena dia pertama kali kenal kalimat la ilaha illallah. Ya kata Rasulullah, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan ada timbangan sebelahnya adalah kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah dibandingkan 7 lapis langit dan bumi itu. Ya, saya ingin mengajarkan bagaimana dia bisa mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah itu dari orang tuanya. Ya, termasuk misalkan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Apa di antara kita ada yang nggak tahu a, ba, ta, sa? Kan kita semua tahu ya. Kalau kita tidak punya anak yang masih kecil, ya minimal cucunya yang punya cucu gitu kan. Dari a, ba, ta, sa, ja, ha, kho ya. Kalimat-kalimat yang sederhana, huruf-huruf hijaiyah yang kita ajarkan pertama kali tahu dari kita, Pak. Walaupun kita bukan guru tahsin, bukan guru ngaji, bukan guru tajwid, kita bukan LCMA, bukan ustadz, bukan kiai, tapi kan minimal kita bisa berkontribusi. Oh, anak itu tahu huruf ba dari neneknya, dari kakeknya, dari bapaknya, dari ibunya. Walaupun nanti setelah tahu huruf hijaiyah, belajar melancarkan bacaan Iqra 1, 2, 3-nya sama guru TPA, guru ngaji yang ada di sekolahnya, ya nggak masalah ya. Nanti menghafal Quran sama ustadz-ustadz yang ada di pondoknya nggak masalah. Karena kita bukan orang yang mungkin memahami dengan detail ataupun tidak bisa mengajari secara maksimal. Tetapi minimal huruf hijaiyah itu kan kita bisa ajarkan. Mana ta, mana sa, mana ja, mana ha, mana kho, mana da, mana za, ya kan? Walaupun kita belum fasih banget, minimal kita mengenalkan dari alif sampai ya. 28 huruf hijaiyah atau 29 huruf hijaiyah itu. Jadi nanti ketika dia melancarkan, memperbaiki, menyempurnakan makhrajnya, sifat hurufnya, menyambung hurufnya, akhirnya kita dapat pahala dari bacaan anak kita ketika kita ngaji, gitu kan. Begitu juga dengan wudu. Wudu, ada nggak kita kalau sholat nggak wudu dulu? Nggak ada, kecuali orang dalam keadaan darurat dengan tayamum, ya kan? Dalam keadaan tidak memiliki kesempatan berwudu dengan air yang bersih. Ya, coba kalau anak itu kita ajarkan wudu, setiap dia sholat sehari berapa kali Pak? Sholat 5 kali dalam sehari. Itu yang wajibnya, belum yang sunnahnya. Setiap anak itu mau sholat dan dia bisa wudu, dia bisa berwudu dengan benar, kita yang ngajarin, walaupun kita bukan ustadz, bukan ustazah, kita bukan orang yang bergelar LCMA gitu kan misalkan, tapi dia bisa berwudu dari kita, maka kita akan mendapatkan pahala banyak sekali. Setiap dia sholat, pahala wudunya ngalir juga ke kita. Subhanallah.
Maka ini jangan disia-siakan. Bagaimana seorang qawwam itu dalam kehidupan rumah tangganya menjadi al-qiyamu lillahi bihaquqihi, yaitu memastikan hak-hak Allah terlaksana. Ya, dari wudu, sholat, ya, baca Quran, kemudian pelajaran-pelajaran dasar agama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, rukun Islam. Kalau ini kita yang mengajarkan, maka insya Allah ya kita menjadi qawwam yang baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, makna dari qawwam itu adalah artinya nafkah. Makanya di ayat ini bima faddalallahu ba'duhum wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu menjadi qawwam dalam kehidupan rumah tangganya? Karena bima faddalallahu ba'duhum wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keutamaan, kekuatan yang tidak dimiliki oleh perempuan, para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan nafkah. Bisa memberikan nafkah laki-laki itu kepada keluarganya. Makanya dia jadikan seorang yang qawwam. Ya. Ini makna yang ketiga dari qawwam, yaitu bagaimana dia memberikan nafkah. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nafkah yang kita berikan ini menjadi nafkah yang halalan thayyiban. Ya. Nafkah yang kita berikan adalah dari sumber yang halal. Ya. Nah ini penting. Ada sebagian kehidupan rumah tangga, subhanallah, istri yang kerja sudah dapat gaji dari pekerjaannya, istrinya yang ke pasar beli lauk, beli sayur, beli bawang merah, bawang putih, ya beli berbagai macam perlengkapan dapur. Kemudian pulang, istrinya juga yang masak. Jadi pakai uang istrinya, ke pasar ya istrinya, kemudian masak ya istrinya, suami tinggal makan, subhanallah. Nah ini kurang pas ya. Tapi saya yakin bukan laki-laki yang ada di masjid ini ya Pak ya. Maksudnya di luar sana biasa yang belum mengenal kajian ya. Ya kena narkoba, ada itu. Ya tetangga kami, gak jauh dari rumah kami, mabok-mabokan ya, istrinya yang kerja, istrinya yang ngasih pembiayaan untuk pendidikan anak-anaknya, SPP sekolahnya. Bahkan saya lihat seperti itu, pakai uang istrinya, dia sendiri yang ke pasar, dia sendiri yang belanja, dia sendiri yang masak, kemudian suaminya tinggal makan. Maka ini adalah sesuatu yang kurang tepat ya. Kalau ingin diterapkan sebagai seorang qawwam yang sejati, laki-laki yang memiliki qawwamah dalam kehidupan rumah tangganya, ini harus mampu menghadirkan nafkah. Bukan hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin kepada istrinya. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum. Maka seorang istri itu tidak cukup kasih sayang kalau nggak dikasih uang. Ya, betul ibu-ibu ya. Ibu-ibu kayak senyum-senyum terus dia tadi. Aduh, alhamdulillah bela saya ini katanya ibu-ibu ya. Nanti ada gilirannya Bu ya. Makna dari hafizatun ya, bima hafizullah atau qanitatun ya, wanita-wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan patuh kepada suaminya. Tapi insya Allah kita akan bahas tentang qawwam dulu, yaitu nafkah yang ketiga, memberikan nafkah. Jadi saya katakan tadi, seorang suami tidak cukup hanya memberikan kasih sayang kalau tidak memberikan uang ya. Jadi bukan hanya kasih sayang, juga harus kasih uang ya. Itu makna qawwam yang ketiga. Dan yang paling penting tadi halal ya. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah karuniakanlah atau jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau ternyata kita memberikan nafkah dari cara yang haram, kita ngasih makan dari hasil mengurangi timbangan, misalkan sebagai seorang pedagang, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin anak kita hafal Quran juz 30 dengan mungkin, dengan lancar, dengan makhraj dan tajwid yang benar, yang bagus, yang mudah diajak sholat ke masjid,
mudah diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ternyata kita ngasih makan dari hasil korupsi, manipulasi data di kantor, kemudian dia korupsi berapa persen, anggaran sekian, ternyata yang keluar cuma sekian, sisanya diambil sama dia, korupsi. Ya bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Walaupun anaknya masuk pondok pesantren, ya walaupun anaknya masuk pondok pesantren, kalau nafkahnya dari sesuatu yang haram, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Ya Allah, berikanlah atau berikanlah keberkahan pada rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan harta dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis mencuri, maling ataupun begal, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, ya, dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, ya. Maka jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum ajmain, mungkin ini juga menjadi introspeksi kita semua, muhasabah kita semua. Kalau ternyata ada anak kita melawan kita, ataupun susah diajak untuk sholat, susah untuk diajak melakukan ketaatan, susah diajak untuk melakukan kebaikan, bagusnya kita muhasabah. Pernah nggak kita dulu ngasih makan dari sesuatu yang haram ataupun syubhat, yang itu tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu mungkin menjadi penyebab kata-kata kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita itu kita tidak mendapatkan respon yang baik. Bagusnya kita muhasabah, jangan-jangan pernah kita ngasih makan dari sesuatu yang syubhat, ya. Karena salah satu yang menjadikan hati kita keras ataupun hati kehidupan, ya, keluarga kita keras, baik itu istri kita maupun anak-anak kita, itu mungkin bisa jadi dari harta yang kita kasih kepada dia, ya. Maka ini penting untuk kita memahami bahwa nafkah, menjadi seorang qawam ini harus bisa menghadirkan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya, ya. Dan yang keempat, makna dari qawam itu adalah sebagai pembimbing, sebagai pembimbing. Dan tujuan kita dalam kehidupan rumah tangga itu adalah bagaimana diri kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya visi misi bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api nerakanya Allah dan bisa masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam surah At-Tur ayat ke-21 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan ternyata keturunan-keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya juga sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama melakukan ibadah, sama-sama beramal soleh dalam kehidupannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mereka akan bertemu kembali. Jadi walaupun berpisah sebentar di dunia dengan adanya kematian, bisa jadi anaknya duluan yang meninggal dunia, ya, bisa jadi Pak, ya, atau bahkan cucunya duluan yang paling kecil meninggal dunia, bisa jadi, ya, entah ibunya duluan yang meninggal dunia, entah bapaknya duluan yang meninggal dunia. Pasti namanya kehidupan dunia ini sementara dan pasti ada perpisahan dengan yang namanya kematian. Perpisahan itu bisa melalui kematian, ya, bukan hanya melalui perceraian, ya, tetapi juga bisa melalui kematian, ya.
Jarang yang bareng-bareng mati ya Pak ya. Ada nggak yang bareng-bareng mati suami istri? Kayaknya jarang. Ada tapi ya. Siapa Pak? Hah? Oh kecelakaan ya. Ada tuh yang suami istri kecelakaan meninggal. Bareng meninggalnya. Tapi pada umumnya kan pasti salah satu lebih dahulu, ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kalian pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses ya. Artinya walaupun nanti kita berpisah dengan adanya kematian, selama kita sama-sama beriman dan beramal soleh, kita akan bertemu dengan keluarga kita juga yang sama-sama beriman dan beramal soleh. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian. Tuhbarun, dalam keadaan senang. Ya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu nggak akan sendirian, Pak, tapi bareng-bareng sama keluarganya. Maka kita harus menjadikan keluarga kita keluarga yang visi misinya adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada anak kita nggak ngaji, kita arahkan untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa ngaji. Ada anak kita belum bisa baca Al-Quran dengan benar, kita arahkan, kita bimbing, ataupun kita ajak untuk mengikuti kajian-kajian tahsin, belajar tajwid, belajar ngaji lagi dari nol misalkan. Kalau ada ternyata istri kita belum paham tentang ilmu syar'i, kita ajak ke kajian-kajian. Karena kita sayang sama mereka, kita tidak hanya ingin bertemu di dunia, tetapi juga kita ingin bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ternyata anak kita ya masih melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kita tegur dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Karena kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kalau orang yang sama-sama baik, keluarga-keluarga yang sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, maka akan dipertemukan kembali sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus punya visi misi. Sebagai seorang awam itu pembimbing yang sama-sama mengantarkan dirinya dan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang penting kita ini selalu belajar, selalu bermuhasabah ya. Jangan sampai kita misalkan diingatkan sama istri, oh kita marah. Kalau diingatkannya dengan cara yang benar dan itu kebenaran, ya kita terima sebagai nasihat untuk kita. Begitu juga dengan seorang istri. Kalau dinasehati sama suaminya, ya ibu ya, terima bu. Apalagi Rasulullah mengatakan, kalaulah seseorang itu boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para wanita, para istri-istri itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, kata Rasulullah. Karena nggak boleh aja, makanya nggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibu-ibu itu enak sebenarnya masuk ke dalam surga. Syaratnya cuma 4 di dalam hadis Rasulullah itu, idza sholatil mar'a khamsaha, kalau ibu-ibu ya sholat 5 waktu dalam kehidupannya. Kalau haid kemudian sudah bersih langsung buru-buru mandi wajib sholat. Karena sebagian wanita itu kan ada yang males, kalau udah haid kemudian males untuk mandi wajib. Harusnya dia sudah melaksanakan sholat zuhur, tapi dia nggak mau mandi. Nah dia sama saja meninggalkan sholat dengan sengaja, dan itu hukumnya dosa besar untuk ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu itu betul-betul komitmen menjaga sholat 5 waktu di rumah, ya 5 waktu yang wajib aja, nggak ditambah yang sunnah, nggak ditambah tahajudnya, qobliyah, ba'diyahnya, wasomat syahroha, dan ibu-ibu itu para wanita menjaga puasanya di bulan Ramadan, pokoknya menyelesaikan puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu. Kalau ibu-ibu haid ya masih ada hutang, mumpung masih bulan Muharram, bayar sekarang, jangan nunggu nanti-nanti.
Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Bisa saja datang ajal dan belum lunas hutang puasanya di bulan Ramadan. Maka segera ibu-ibu, saya sarankan segera mengganti puasa Ramadannya yang belum lunas. Jadi kalau sudah sholat 5 waktu dengan baik, kemudian puasa di bulan Ramadan yang wajib saja, bukan puasa Senin Kamis ataupun puasa Asyura nanti ya 10 Muharram tanggal 28 Juli ya tahun ini ya. 28 Juli kalau nggak salah bertepatan dengan 10 Muharram yang dimana Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura, hari Asyura, tukaffiru sanata allati qablahu, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tukaffiru sanata allati qablahu, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu ya. Jadi nggak cukup hanya puasa sunnah, yang penting itu puasa wajibnya untuk ibu-ibu. Kemudian apa? Wa hafadzat farjaha, menjaga kesuciannya, ya menjaga auratnya dengan baik. Wa ata'at zaujaha, yang keempat syaratnya taat kepada suaminya. Nah, ini yang paling susah nih yang keempat. Ya, taat kepada suaminya. Kilalah, akan dikatakan para wanita-wanita tersebut ada khilil jannati min ayyi abwabi jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu surga mana saja yang kalian inginkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu enak 4 aja, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesuciannya, ya, menjaga auratnya dengan baik, kemudian taat kepada suaminya, masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau, silakan. Ya. Tapi berat memang untuk menjalankan 4-4-nya dengan maksimal, ini berat ya. Kalau bapak-bapak agak berat. Tanggung jawab kita berat, Pak. Ya, kalau anak nggak sholat, kita yang ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengajarkan sholat, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan pertolongan kepada kita, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan anak kita sholat, ya, mengajari anak kita sholat, membimbing anak kita sholat. Kemudian dia masih nggak mau sholat, maka terlepaslah kewajiban kita sebagai seorang ayah. Artinya kita tidak dihitung dosa lagi untuk diri kita dan anak-anak kita, sudah bukan menjadi kewajiban kita lagi. Kalau kita sudah mengajari setiap hari, setiap saat, kita kasih tahu, kita berikan bimbingan, kita berikan arahan, tetapi dia tidak mau melaksanakan sholat, maka itu bukan menjadi hal yang memberatkan kita pada hari kiamat. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beban itu kepada para lelaki. Ya, Insya Allah. Sudah isya, Pak ya? Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita keluarga-keluarga yang tumbuh dalam ketaatan, ya Pak ya. Keluarga-keluarga yang tumbuh dalam ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar keluarga kita semua dari yang hadir saat ini dan seluruh kaum muslimin, orang-orang beriman tentunya, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bapak-bapak kita sebagai laki-laki bisa menjadi qawam yang baik ya. Tadi apa yang pertama? Qawam itu adalah seseorang yang menanggung beban. Ya, jadi kalau bisa kita bisa menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas rumah tangga itu harus dibantu dengan suami. Jangan hanya mengandalkan istri. Kemudian yang kedua, memastikan hak-hak Allah terlaksana dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ibadah ketaatan itu harus ditegakkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghadirkan nafkah lahir, nafkah batin, dan dari cara yang halal. Dan yang keempat adalah kita sebagai seorang pembimbing yang bisa mengarahkan, membimbing keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebenarnya yang saya baca-baca tadi itu tentang fikih ya, fikih sakaratul maut. Tapi nggak tahu kenapa saya menyampaikan ternyata tentang makna qawam. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah manapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik.